Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wattabi'ina tabi'ina ila yaumiddin khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dumateng para jemaah baik yang di majelis maupun yang di luar, rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada malam sore hari ini, kadung biasa malam. Sore hari ini menjelang berbuka puasa, kita berbuka bersama. Bukane ning kok ning ndi? Ning kene apa ning kono? Mriko. Ngoten. Kita masih diperkenankan Allah untuk bertemu dan bermuajah, meneruskan pengajian kita hadis yang nomor 3 Arba'in, yang menjelaskan Islam dibangun di atas 5 pilar. Islam dibangun dari 5 dasar. Seperti Indonesia saja. Indonesia dibangun dari 5 panca. Ya. 5 ialah panca ya. Panca 5 sila. Apa ini nanti hubungannya Anda akan tahu. Mengapa kok Indonesia dibangun, dasar landasan Indonesia itu memakai 5 dasar, yaitu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, terus kemanusiaan yang adil, beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, 5 keadilan. Sing ngapal maju tak 1.000 nggih. Ngono biyen. Wargaku tak celuk kak teng balai desa, tidak tahu sing tuwa-tuwa. Celuk. Malah sing ngapal sing tuwek, sing nom-nom toleh tek pecotot. Kualik-walik, malah sing tuwek iku sing ngapal. Kemarin di balai desa. Ada apa ini? Nah ini Pak, sepanjang sejarah nggak pernah dibuka. Nanti saya buka.
Hadis yang ketiga adalah Islam dibangun di atas 5 pilar atau 5 dasar. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu maqal. Hadis diceritakan dari Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Ibnul Khattab, yang menceritakan rawinya adalah Bukhari Muslim. Beliau bersabda, qol sami'tu midhangetake sapa ingsun, krungu sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah, shalla kang aweh rahmat sapa Allah Gusti Allah, wasallam lan paring keselamatan sapa Allah, iku yakul Khalid dawuh sapa njeng Nabi, ya apa dawuhe. Jadi beliau Abi Abdillah iku krungu yen Kanjeng Nabi dawuh. Iki diceritakan oleh si rawinya Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa cerita yang didengarkan oleh Abi Abdurrahman? Saya mendengar bahwasannya Rasulullah bersabda. Isine sabda, Bunaya, bunia dibangun apa al-islamu, agama Islam iku ala khamsin ing atase 5 pilar. Islam itu dibangun dari 5 pilar. Indonesia dibangun dari 5 Pancasila, 5 dasar. Yes. Ini secara hakikat jangan dilihat makhluknya. Kalau kau melihat makhluknya nanti ada indikasi hasud, indikasi apa ya, iri dan lain sebagainya. Jangan dilihat manusianya, lihatlah Allahnya. 5 dasar untuk membangun. Yang pertama rupane syahadatu alla ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa saumu Ramadan. Lho, iki diwalik. Kalau rukun Islam iku haji kang terakhir, iki malah ada di nomor 4. Yes, kita urai ada hubungan apa dengan ketuhanan yang Maha Esa. Pertama, syahadah, bersaksi lagi. Alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam hadis ini mengatakan syahadah. Iki kan zaman Kanjeng Nabi kan dereng wonten tok Indonesia. Pun wonten nah? Belum.
alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, berarti membangun persaksian ketuhanan yang Maha Esa, membangun persaksian. Nah, persaksian ini ada dua, persaksian jasmani dan ukhrawi. Ini di semua agama ya, itu juga punya Tuhan dan punya Rasul. Agama Islam, agama Nasrani, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu punya nama Tuhan sendiri. Ya punya yang diutus oleh Tuhan sendiri. Berarti persaksian dua secara fisik dan rohani. Saya gak mengurai dari sisi syariat, saya mengurai dari sisi hakikat. Syahadat pertama, ruhaniyah Anda terhadap Sang Yang Tunggal, Sang Yang hidup, yang diterjemahkan secara syariat dalam agama adalah Islam, adalah Allah. Makanya illallah di situ. Agama lain syahadatnya ya gak ilallah, jelasnya siapa? Tidak ada Tuhan kecuali namanya Ki, gitu. Udah, itu jangan dipersoalkan. Beda nama Tuhan jangan dipersoalkan. Yang penting substansinya, begitu. Wa anna Muhammad Rasulullah maksudnya adalah syahadat secara jasmani jenengan. Siapa? Jasmani jenengan, makhluk. Berarti ruhaniyahmu itu harus yakin bahwasanya seluruh makhluk itu adalah Rasulullah. Muhammad maksudnya makhluk, itu bisa Anda datang ke sini mendengarkan ngaji di YouTube lewat streaming, live streaming, itu karena memang Rasulullah, diperintah Allah. Allah enggak merintah enggak akan bisa. Artinya tanamkanlah ruhaniyahmu dalam konteks iman ini, jatuhnya di situ. Pertama, Allah yang menguasai, yang segala-galanya, yang berperan. Kedua, ruhaniyahmu imanlah bahwasanya makhluk semuanya itu bisanya bergerak karena digerakkan oleh Allah. Itu Rasulullah. Jadi muraqabah, musyahadah. Itulah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Anda bisanya mengesakan terhadap Allah, jangan mandang agama. Entah Islam, entah Nasrani, entah Hindu, Buddha, jangan kau melihat agama. Melihatlah Sang Yang Tunggal. Lihat Sang Yang Tunggal. Bapak Ibu hadirin, di dalam seluruh agama atau makhluk semuanya yang berbagai sudut pandang, aliran atau kepercayaan atau agama, semuanya yang berperan siapa? Ini maksudnya Esa. Esa. Terus mengapa lantas di sini memakai kalimat al-Islamu? Al-Islamu.
Islam dari kata salama, dari 3 huruf sin lam mim yang mengandung arti selamat, selamat, dari dasar kalimah salama. Islam bisa diambil dari antonomi bahasa salama. Ada yang tidak salama, terserah, yang memakai arti pasrah, taslim, memakai arti damai, terserah. Islam mengambil dari arti bahasa dasar salama yang terdiri dari 3 huruf sin lam mim, itu mengandung pengertian selamat. Silakan yang mengambil dari dasar Islam itu pasrah, silakan, sah-sah saja. Nah, jadi jelas kalau salama, Islam diambil dari kata dasar salama dari 3 huruf yang mengandung pengertian selamat, selamat, maka secara komprehensif di dunia maupun di akhirat, kalau kau ingin selamat, maka kau harus masuk di dalam Islam. Artinya Islam, kau harus masuk di dalam agama yang selamat. Mana agama yang selamat? Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak selamat. Banyak orang yang mengaku tidak Islam tapi Islam. Iku ya apa? Banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak mencerminkan keislamannya. Tidak sedikit orang yang tidak mengaku Islam tapi mencerminkan agamanya atau dasar-dasar yang nanti kita akan bahas bersama. Pertama, Islam dibangun dari syahadat, persaksian. Itu adalah bentuk pengikraran dirimu atas ketuhanan yang benar. Makanya dalam bahasa Pancasila disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti boleh orang masuk di Indonesia menjadi warga Indonesia kalau dia masuk di dalam agama yang disahkan oleh pemerintah di Indonesia ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berapa untuk sementara yang disahkan? Agama Islam, Hindu, Buddha, Nasrani, terus Konghucu. Nah, Islam kepercayaan masuk enggak? Enggak masuk. Masuk nggih? Oh iya. Oke. Diterima sebagai warga Indonesia manakala Anda ini berketuhanan yang Maha Esa. Artinya di dalam seluruh agama itu substansinya itu satu, adalah hidup. Ini miturut para pencetus Pancasila dulu seperti ini. Hati rujukannya ada di mana? Di hadis Sahih Bukhari Muslim. Ini. Tapi jangan melihat makhluknya, nanti gak penak. Lihatlah dari sisi hidupnya.
ambil dari sisi hakikatnya, berarti apa? Wajib kita itu mematuhi syahadataini ini dalam setiap hari. Bapak Ibu, nggak terasa kita kalau kita khususnya umat Islam, umumnya warga Indonesia, Pancasila diambilkan dari hal itu. Kedua, wa iqamus shalah, menegakkan sholat. Setiap agama itu wajib punya kewajiban untuk menyembah kepada Tuhannya. Dalam Islam secara syariat 5 waktu. Dalam Nasrani, Hindu, Buddha ada masing-masing. Nah, biar keesaan itu terjaga, maka rohaniyahmu sambungkan juga terhadap hakikiyah supaya betul-betul rohaniyahmu itu menghadap kepada Allah. Bentuk daripada kita melaksanakan rohaniyah menghadap kepadanya, yaitu aktivitas semua apapun bisa kau lakukan sebagai hukum jero, jadi hukum jopo. Aktivitas dohiriyah itu kau landasi dengan hati rohaniyah makrifat pada Allah. Inilah yang dimaksud wa iqamus shalah. Wa iqamus shalah, ya sesuai dengan cara bagaimana rohaniyahmu itu untuk menghadap Allah. Apa tadi? Pancasila. Kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adil dan beradab. Apa maksud kemanusiaan yang adil dan beradab? Inilah manusia yang melakukan hukum syariah dan hakikat. Syariatnya dijadikan sebagai tumpaan, hakikat untuk menuju makrifat pada Allah. Mohon maaf, kita tidak bisa adil, kita tidak bisa berbudi luhur manakala jasmani kita yang hanya kita didik, rohani kita tidak kita didik. Beradab ini adalah budi luhur, berakhlak, adil. Kita tidak memandang semua dari etnis atau dari agama atau dari kepercayaan atau dari apapun. Kita jangan melihat dari sisi agama, jangan melihat dari sisi syariatnya, aktivitasnya, tapi lihatlah warganya. Kalau warga berarti warga Indonesia Raya atau warga Indonesia. Jadi masuk di dalam ahadiyah pada Allah. Kita jangan melihat agama, melihat kewarganegaraannya, berarti Indonesia. Itu kita bisa adil. Kalau kita masih melihat agama,
melihat mohon maaf dalam satu agama loh, misalkan saya NU jenengan Muhammadiyah misalkan, atau LDII Syiah Sunni dalam majelis, ya jelas kula condong sing nangone Nahdlatul Ulama. Mana bisa adil, Pak? Udah gak usah melihat bendera, gak usah melihat bendera. Kalau kau ingin adil, jangan melihat macam-macamnya Bang Ijo itu, jangan. Sangat jenengan harus melihat Sang Yang Tunggal, harus melihat kewarga negaraannya. Apa? Warga negara Indonesia. Baru ini nanti Anda akan beradab, Anda akan bisa untuk di ruhaniyahmu itu muncul yang namanya akhlak, budi luhur. Akhirnya yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Bukan tumpul ke bawah, apa itu? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tidak seperti itu. Hakim itu akan memutuskan dalam satu perkara dikatakan adil manakala tidak melihat dari warna-warna sang pelaku itu. Ndak. Ada yang menuntut, ada yang dituntut. Jadi tidak melihat agamanya, tidak melihat oh iki aliran, ndak. Melihat kewargaan, warga kenegaraannya, yaitu satu Indonesia, bisa adil hakim itu nanti. Misalkan saya melihat anak yang bersalah, anak saya, terus yang jadi korban orang lain. Kalau aku melihat anak, nggak bisa adil, nggak bisa. Artinya kita kembali lagi ke Esa, barulah beradab itu akan muncul. Terus yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus tiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kita ambil dengan wa ita'uz zakah. Iki sosial, Pak. Mengeluarkan zakat itu sosial. Kalau sosial tidak mandang yang disosiali dari segi agama apapun, tidak memandang. Kalau Anda tidak melihat dari sisi agama atau kepercayaan, maka kau bisa menjadi bersatu. Makanya Indonesia tidak bisa dijajah lagi. Indonesia akan kuat. Indonesia akan tidak bisa dimasuki ideologi-ideologi merusak Indonesia manakala warganya itu bersatu. Kita bicara bersatu, kita tidak boleh melihat agama atau kepercayaan. Guys, itu secara umum, Mbak. Makanya wa ita'uz zakat, wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat itu bentuk sosial kita. Kita sesama agama, beda agama dan lain sebagainya. Udah. Itu juga makhluk Allah. Nggak boleh kita itu membedakan. Makanya kemarin saya katakan, apa kajian yang
kusampaikan di dalam bulan Ramadan itu tidak hanya untuk umat Islam saja, tetapi juga umat selain Islam. Yang umat selain Islam itu ada yang Islam, tapi ada umat Islam yang tidak mencerminkan keislaman, ada juga seperti itu. Nah, berarti persatuan Indonesia dibangun dari sosial, Pak. Zakat tadi, gotong royong. Berarti hakikatnya ya apa? Ya udah, apa pengakuan diri kita keluarkan. Jadi wis gak mandang elek, gak mandang apik sudah. Hanya memandang keesaan yang berlaku. Udah, kalau gini sudah tidak ada unsur hasud, ria, takabur, sakit hati, nggak ada. Ini akan bersatu, Pak, ya, akan bersatu. Jadi warga Indonesia tidak akan pernah bisa terbelah dan terpecah manakala dia bersatu dalam satu titik. Apa itu? Satu titik adalah keesaan. Keesaan. Kita saling agama, beda agama harus saling menghormati. Apa yang dilakukan oleh agama satu dengan agama yang lain, bahkan kalau boleh tahu, kita saling menjaga. Umpamaha di dalam agama ini punya hajat, kono ikut menjaga keamanan dan sebagainya. Begitu sebaliknya. Jadi nggak ada kata beda keimanan, nggak ada, karena sudah dikunci. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang keempat, Bapak Ibu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan ngono. Dalam permusyawaratan gak kerungu kupingku. Dalam permusyawaratan perwakilan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Ya apa sih rek? Anak Dani. Ya Allah, jani penuh apal tagak dah. Garis miring. Inilah. Dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. P4 lagi mang, iya P4. Bon. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apa 4? Wahajjul baiti, haji ke Baitullah. Ada kaitannya
Apa dengan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Apa? Bapak Ibu, haji itu di sana sudah tidak lagi melihat bangsa mana, enggak. Tidak melihat bah kui sugih atau miskin, bah Anda presiden ataupun rakyat. Di sana enggak ada istilah sakte, tidak ada. Yang kaya atau yang miskin bajunya tetap umroh, ya seperti itu udah. Ini mengandung pengertian bahwasanya, mohon maaf, kebijaksanaan akan bisa muncul dalam satu permusyawaratan atau kepimpinan itu akan bijaksana manakala Anda tidak melihat dari segi etnis atau sakte golongan. Satu, dua, mengapa haji ini di dalam rukun Islam diletakkan kelima, di dalam membangun Islam itu ada di nomor 4? Karena haji adalah fisik, perbuatan fisik, ibadah fisik. Makanya di situ ada syaratnya, bila mana kau mampu. Uangnya mampu tapi lumpuh, nggak bisa, nggak wajib. Bila mana rakyat ini dipimpin oleh orang-orang yang bijaksana, arti orang yang bijaksana itu adalah orang yang sudah tidak memandang warna merah, biru, kuning, hijau dan lain sebagainya, maka itu akan bijaksana. Presiden iki Indonesia selama dipimpin dari unsur partai dan diusung oleh partai dan menjadi presidennya partai, pasti tidak akan bijaksana, Pak. Nggak bijaksana. Tapi kalau presiden itu diusung mulus tanpa ada organisasi, artinya warga Indonesia sendiri akan mulus. Mohon maaf, di dalam kepartaian pasti ada MUU, Pak. Istilah apa? Kontrak politik. Aduh, kok melebu ke dalam toh, rek. Jani kula jelas tapi ya apa? Gini, Pak. Entah kapan Indonesia itu diusung dari independen. Independen itu tidak memakai bendera organisasi. Tidak memakai bendera partai. Sebab kalau membuat bendera partai pasti ada MUU, kontrak politik dengan partai. Sudah, itu nggak bisa ditolak. Jadi kerjanya presiden nanti diintip terus oleh partai. Artinya kebijakan-kebijakan tidak bisa mulus 100% dari kejiwaan seorang presiden. Sedikit banyaknya nanti akan disetir juga oleh ini lah, partai itu pasti golongan, Pak, dan ini nanti akan merusak persatuan Indonesia. Makanya sing penak gak kate partai.
Lah iku kok terus perwakilan ya apa? Gini. Kapan Indonesia itu berdiri itu independen? Kalau saya melihat dari dasar hukum, Pak, boleh. Tetapi harus berapa persen mengumpulkan KTP warga negara. Sama di tingkatan daerah, bupati nggak ikut partai. Mengapa nggak itu partai? Woce independen biar mulus. Gayamu ngomong gak di duit ngono lho. Nah ngono ta ya biasa ya. Tetapi siapa tahu Allah juga mentakdirkan bupati itu dari unsur bisa jadi. Bagi Allah mudah saja, Pak. Duh, kalau dari independen nanti kebijakan apapun dalam peraturan daerah mulus, tidak ada yang nyetir dari kejiwaan beliau. Dan ini hanya bisa berlaku bagi mereka yang masuk di dalam sila keempat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bapak Ibu, kalau tidak itu enggak bisa, Pak. Jadi enggak melihat golongan, partai ini enggak melihat. Enggak melihat agama, Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, enggak. Karena dia sudah masuk di dalam sila pertama, mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah presiden kalau terpilihnya dari unsur independen, dia tidak terikat politik dengan instansi dan golongan manapun, maka dia akan bisa bijaksana. Wes. Bijaksana, Pak. Kalimat bijaksana kalau kita masukkan di dalam hukum hakikat tidak akan pernah ada manakala ruhaniyah itu belum bisa liqo kepada Allah. Bagaimana Anda akan adil antara takdir enak gak enak sama lah kau tidak melihat Allahnya, padahal semuanya yang melakukan itu Allah. Yang terakhir wasaumu Ramadan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, Pak, jenengan nek ngertos wareg nek ono ayo mangan bareng, nek luwe nek gak ono ayo luwe bareng, baru bisa terjadi. Artinya puasa ini mengapa ketika jenengan buka masih gak enak iku dadi enak. Gak percaya sampean, jangan asem iwak sambel iwak kerupuk, jelas penak karena weteng kalir, karena perut lapar. Jadi cara orang itu ndak kedukuran gitu loh, kemuluan enggak. Adi apa adanya yaitu dimakan. Iki suara jidor apa suara salon iki? Salon ya? Oh jidor. Oh. Wis nek ngono ya sepurone boleh gak ono tanya jawab iki. Jadi intinya saum Ramadan adalah kita semuanya adalah orang lapar. Islam, Nasrani, Hindu, Buddha dan lain sebagainya lapar ya. Dijaga kita dari semua apa yang menjadikan rusaknya persatuan, dijaga. Baru di sini akan terjadilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak melihat agama, tidak melihat bendera, siapapun Anda kalau sudah duduk di ahad baru bisa terjadi. Al-Fatihah.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.